Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nusaiba. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengaktifkan BitLocker Drive Encryption dan Encrypt File System. Pertama, BitLocker Drive Encryption yaitu sebuah fitur yang digunakan untuk mengenkripsikan data yang terdapat dalam partisi pada disk penyimpanan kita. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk mengaktifkan BitLocker Drive Encryption ini, yaitu yang pertama adalah dalam disk penyimpanan kita minimal terdapat dua partisi atau lebih dari satu. Kemudian yang kedua, tipe dari disk yang kita gunakan yang terdapat dalam PC kita adalah basic disk. Kemudian yang ketiga, tipe dari partisi yang terdapat dalam disk kita adalah NTFS. Dan yang terakhir adalah kita harus terlebih dahulu mengaktifkan modul TPM untuk bisa mengaktifkan BitLocker Drive Encryption. Langsung saja saya akan tunjukkan langkah-langkahnya untuk mengaktifkan BitLocker Drive Encryption. Pertama-tama kita aktifkan terlebih dahulu modul TPM-nya, yakni dengan mengakses gpedit.msc pada laptop atau PC. Kemudian kita pilih menu administratif tool, kemudian Windows komponen, kemudian BitLocker Drive Encryption. Di sini terdapat beberapa pilihan lagi. Kita pilih Operating System Drive, kemudian kita pilih Require Additional Authentication at Startup. Di sini di sebelah kiri dari toolbox terdapat 3 pilihan. Kita pilih yang enable untuk mengaktifkan TPM. Di sini allow TPM, ya, dan seterusnya. Kemudian kita apply. Kemudian oke. Setelah selesai, kita bisa mengaktifkan BitLocker-nya dengan membuka kontrol panel, yakni di System and Security kita pilih BitLocker Drive Encryption, kemudian kita pilih partisi mana yang akan kita aktifkan BitLocker-nya. Sebagai contoh, di sini saya aktifkan pada partisi data atau partisi E. Kita pilih untuk menggunakan password. Jadi kita ketikkan password, kemudian kita next. Terdapat kriteria untuk passwordnya, yakni mengandung unsur huruf besar dan huruf kecil, nomor, spasi, dan simbol. Kemudian kita next. Langkah berikutnya adalah membuat recovery key atau kunci cadangan untuk membuka BitLocker Drive Encryption kita jika sewaktu-waktu kita lupa password. Untuk lebih amannya, kita bisa gunakan USB flash disk untuk menyimpan recovery key-nya. Saya gunakan USB flash disk.
sudah, kemudian next. Nah, ini kita pilih apakah kita akan mengenkripsikan disk yang dipakai saja atau entire drive. Oke, kita next. Kemudian yang ini next juga, yakni new encryption mode untuk drive yang terdapat dalam internal, dan juga compatible mode untuk drive yang eksternal, hard disk eksternal biasanya. Kita next. Nah, kemudian kita mulai mengenkripsinya. Oke, selesai dienkripsi, close. Nah, jika kita membuka file explorer, nah di sini, nah ini adalah tanda bahwa partisi kita sudah terenkripsi dengan baik. Nah, bagaimana untuk membuktikannya? Untuk menguncinya, karena ini masih terbuka, lalu kita jalankan command prompt sebagai administrator. Kemudian kita ketikkan kata kunci manage stream DBA strip lock. Nah, karena drive ini sedang dalam kondisi digunakan, maka kita tambahkan kata kunci force this mode. Baru setelah itu kita klikkan RTC yang ingin diaktifkan, dikunci BitLocker-nya. Oke, selesai, kita enter. Nah, sekarang volume E sudah terkunci. Nah, sudah terkunci. Sekarang kita coba buka ini dengan memasukkan kata kuncinya tadi. Oke, berhasil, kita berhasil membukanya. Nah, yang kedua yakni saya akan jelaskan bagaimana caranya mengaktifkan encrypt file system. Perbedaannya dengan BitLocker Drive Encryption tadi, yakni jika BitLocker Drive Encryption mengamankan seluruh volume dari satu partisi, maka encrypt file system hanya mengamankan folder-folder saja beserta file-file yang ada di dalamnya. Nah, sebagai contoh di sini saya akan mengamankan satu folder ya. Caranya ini dengan mengklik kanan pada folder yang ingin dienkripsi, kemudian properties. Nah, di general properties kita klik advanced. Di sini terdapat beberapa pilihan. Kita pilih encrypt content to secure data. Kita klik OK, kemudian apply. Nah, di sini akan muncul dua pilihan lagi, yakni diaktifkan hanya untuk folder saja atau beserta isinya. Kita gunakan yang beserta isinya. Nah, ketika kita coba untuk untuk membuka folder yang telah dienkripsi tadi, awalnya memang tidak akan ada perubahan. Oleh karena itu, kita harus membuat terlebih dahulu sertifikatnya, yakni di control panel user account. Nah, kita gunakan menu manage your file encryption certificate. Next, kemudian kita pilih create a new certificate. Next lagi. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Saya gunakan yang pertama, yakni membuat sendiri. Backup location, kita harus membuat backupnya, yakni saya gunakan di
saya letakkan di USB flash disk. Kemudian kita gunakan password pula. Di sini 2 angka saja juga sudah cukup. Kemudian next. Nah, di sini kita pilih folder mana yang ingin kita enkripsi. Setelah itu next. Nah, kita bisa lihat sertifikatnya. Oke, kita sudah memiliki sertifikat. Nah, karena itu jika seperti ini kita masih bisa membukanya karena kita sendiri sebagai administratornya. Kemudian kita coba gunakan user lain untuk membuktikan apakah filenya masih bisa dibuka atau tidak. Nah, kita sudah masuk dengan user lain, kemudian kita buka file yang tadi untuk membuktikan. Nah, untuk foldernya kita bisa akses, kemudian pada file-file yang terenkripsi akan muncul kalau di sini simbol gembok di pojok kanan atas dari simbol filenya. Nah, jika kita coba untuk mengakses membuka file tersebut, maka akan terdapat keterangan access is denied, akses ditolak. Itu karena kita tidak mempunyai keywordnya, tidak menggunakan keywordnya. Nah, bagaimana caranya untuk dapat mengakses file-file yang telah dienkripsi? Yang pertama, kita pergi ke tempat. Di sini saya gunakan USB flash disk, di mana kita menyimpan recovery key untuk file yang dienkripsikan tadi. Nah, kita klik current user, kemudian next, kemudian kita klik next kembali. Nah, di sini kita harus memasukkan password. Jadi jika tidak tahu passwordnya, tidak akan bisa untuk mengekstrak sertifikatnya dan juga tidak akan bisa untuk membuka file-file yang telah dienkripsi. Kita next, kemudian kita next kembali, finish. Nah, kita sudah berhasil mengimportnya, kemudian kita coba lagi sekarang. Nah, jika seperti ini maka kita sudah bisa mengaksesnya. Demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih.